Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu di dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana hari ini puasanya? Lancar semua ya? Semoga puasa kita pada kesempatan kali ini menjadi ladang ibadah bagi kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat ya puasanya. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 7, subtema 4, materi tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada pada slide berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat gambar-gambar alat transportasi. Ada delman, ada pesawat terbang, ada bus, ada mobil, ada perahu, dan ada kereta. Nah, apakah kalian tahu apa itu alat transportasi? Alat transportasi adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sekarang coba kalian bayangkan bagaimana jadinya jika alat transportasi tidak mengalami perkembangan. Coba kalian bayangkan jika kalian pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang jauh. Bagaimana jika tidak ada alat transportasi? Tentu kalian akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan tenaga yang lebih untuk pergi ke suatu tempat tersebut. Nah, dengan alat transportasi ini, kalian bisa menempuh perjalanan jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan waktu yang relatif sebentar dan tenaga yang minimal. Dengan adanya alat transportasi atau perkembangan alat transportasi dapat mempermudah kita untuk menempuh jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan waktu yang sebentar. Nah, sekarang mari kita pelajari apa itu alat transportasi. Alat transportasi terbagi menjadi dua. Ada alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional antara lain yaitu ada delman, ada kereta api zaman dulu ya, ada pesawat. Nah, ini juga pesawat zaman dulu. Kemudian ada perahu. Selanjutnya ada juga alat transportasi modern. Contohnya ada mobil, ada kereta api listrik, ada pesawat terbang, dan ada kapal feri. Nah, ini adalah perkembangan alat transportasi dari zaman dulu ke zaman yang lebih modern seperti sekarang ini. Coba kalian perhatikan perkembangan alat transportasi tersebut. Dari kereta zaman dulu hingga zaman sekarang kereta api listrik. Kemudian coba kalian bandingkan pesawat zaman dulu dengan pesawat yang lebih modern pada zaman sekarang. Kemudian ada juga perahu yang berkembang terus-menerus hingga sekarang menjadi kapal yang sangat besar dan bisa menampung banyak orang. Nah, itu merupakan perkembangan alat transportasi dari zaman dulu hingga ke zaman modern seperti sekarang. Perlu kalian ketahui, ada beberapa jenis alat transportasi. Alat transportasi terbagi terdalam 3 jenis, yaitu ada alat transportasi darat, contohnya mobil, motor, kereta api, bus, sepeda, dan lain-lain. Kemudian ada alat transportasi laut,
seperti kapal, perahu, motorbot, dan lain-lain. Kemudian ada pula alat transportasi udara, seperti pesawat, helikopter, dan lain-lain. Nah, itu adalah sedikit contoh dari jenis-jenis alat transportasi. Kalian bisa mencari tahu lebih banyak lagi dengan bertanya kepada orang tua kalian, atau kalian mencarinya di browser browsing seperti di Google ataupun di YouTube. Nah, kalian bisa mencari lebih banyak lagi di sana. Nah, selanjutnya ada juga alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus ini adalah alat transportasi yang penggunaannya dikhususkan untuk suatu kegiatan atau suatu instansi. Nah, antara lain, salah satunya yaitu yang pertama ada mobil polisi. Nah, mobil polisi ini tidak bisa digunakan sembarangan. Mobil polisi ini digunakan hanya untuk membantu kegiatan operasional anggota kepolisian. Selanjutnya, ada mobil ambulans. Mobil ambulans ini digunakan untuk membantu kegiatan operasional di rumah sakit. Kemudian ada mobil truk. Mobil truk ini mobil khusus untuk mengangkut material-material bangunan seperti pasir, batu bata, batu, dan lain-lain. Kemudian ada mobil pemadam kebakaran. Seperti namanya, mobil ini digunakan ketika ada kebakaran terjadi. Mobil ini berfungsi untuk memadamkan kebakaran. Kemudian ada mobil truk sampah. Mobil ini digunakan untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di masyarakat. Nah, perkembangan alat transportasi ini mempunyai banyak sekali dampak positif. Salah satunya adalah mempermudah kita dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Dengan menggunakan alat transportasi, kita bisa menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang relatif sebentar. Nah, akan tetapi, dengan semakin banyaknya alat transportasi, juga akan menyebabkan dampak yang negatif, seperti polusi udara, serta pemanasan global yang disebabkan oleh gas yang dibuang oleh alat-alat transportasi tersebut. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan perkembangan transportasi ini dengan lebih bijak. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, alangkah baiknya kita menggunakan alat transportasi umum untuk bepergian ke suatu tempat. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi polusi udara dan pemanasan global akibat kendaraan bermotor. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk bijak dalam menggunakan perkembangan alat transportasi. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Apa alat transportasi favorit kalian? Apakah sepeda motor? Apakah mobil? Atau kalian memilih angkutan umum? Atau kalian memilih bus? Atau kalian memilih pesawat terbang sebagai alat transportasi favorit? Ya, alat transportasi favorit menurut kalian itu terserah bagaimana kalian memilihnya. Kalian bebas untuk memilih alat transportasi favorit apa yang kalian ingin gunakan. Nah, itu bagaimana kepada kalian masing-masing dalam memilihnya, karena setiap orang mempunyai pilihan tersendiri dan kebutuhan tersendiri untuk menggunakan alat transportasi dalam menunjang kebutuhan sehari-hari dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalian tentu mempunyai pilihan masing-masing
mengenai alat transportasi favorit kalian. Hal tersebut mungkin akan menyebabkan perbedaan di antara kalian. Akan tetapi, hal tersebut adalah hal yang biasa. Keberagaman dalam memilih alat transportasi favorit adalah hal yang biasa terjadi. Hal tersebut tidak boleh membuat kita menjadi saling bertengkar atau saling membicarakan. Nah, keberagaman tersebut adalah salah satu hal yang harus kita sikapi dengan bijak. Salah satu cara kita menyikapi keberagaman tersebut adalah dengan saling menghargai antar sesama dalam memilih alat transportasi favorit. Setiap orang pasti memiliki pilihannya sendiri dalam menggunakan alat transportasi. Hal tersebut merupakan hal yang biasa, karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam menggunakan alat transportasi. Nah, sikap kita sebagai sesama masyarakat adalah selalu menghargai pilihan orang lain dan menghargai keberagaman yang ada di antara warga masyarakat. Entah itu pilihan dalam alat transportasi ataupun pilihan-pilihan yang lainnya. Kita harus tetap menghargai pilihan orang lain. Jangan memaksakan pilihan kita sendiri. Nah, hal tersebut kita lakukan supaya kehidupan di lingkungan tetap terjaga dan tetap tentram. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan membuat karya seni rupa. Karya seni rupa yang akan kita buat sekarang akan menggunakan teknik potong, lipat, dan tempel atau sambung. Teknik potong, lipat, dan tempel adalah sebuah teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Dengan teknik ini, bentuk seni rupa bisa dibuat pada sebuah bidang seperti kertas, kardus, kain, ataupun benda dua dimensi lainnya yang bersifat lunak dan mudah untuk dilipat. Nah, dalam membuat karya seni rupa menggunakan teknik potong, lipat, dan tempel itu cukup mudah. Adapun langkah-langkah dalam membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan tempel adalah sebagai berikut. Yang pertama, hal yang pertama kita lakukan adalah menggambar pada bidang datar. Ini sebagai pola dalam membuat karya seni rupa. Kemudian, gambar atau pola yang sudah kita buat, kita potong atau bagi-bagi menggunakan gunting atau cutter. Selanjutnya, setelah bidang datar tersebut dipotong-potong, bidang tersebut kemudian kita sambung atau tempel dengan menggunakan lem perekat. Nah, karya seni tersebut sudah selesai dan bisa dinikmati. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan tempel. Langkah-langkahnya cukup mudah kan? Nah, kalian nanti bisa membuat karya seni rupa dengan teknik tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat mobil-mobilan dari kardus dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan tempel. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, penggaris, spidol, kertas putih, tutup botol, stik es krim, dan piring kertas. Langkah selanjutnya yaitu rapatkan bagian kardus yang terpotong menggunakan selotip, supaya bagian kertas menempel satu sama lain. Kalian bisa melihat langkah-langkahnya seperti pada gambar di slide berikut ini ya.
Nah, langkah selanjutnya, kemudian buatlah pola untuk pintu mobil pada samping kiri dan kanan. Setelah itu, potong garis pintu seperti pada gambar di atas. Kemudian, langkah selanjutnya, buatlah pola untuk kaca mobil, kemudian potong bagian tersebut seperti pada gambar di atas. Nah, langkah selanjutnya, potong kertas putih membentuk persegi panjang, kemudian tempelkan sebagai kaca mobil seperti pada gambar di atas ini ya. Kelebihan kardus pada bagian belakang bisa ditekuk ke dalam sehingga membentuk sandaran kursi. Setelah selesai membentuk mobilnya, kalian bisa mewarnai dengan warna kesukaan kalian masing-masing. Bisa merah, kuning, hijau, biru, ataupun warna yang lainnya. Selanjutnya, tempelkan tutup botol dan stik es krim sebagai hiasan lampu pada bagian depan mobil. Tambahkan roda yang terbuat dari piring kertas, kemudian berikan hiasan-hiasan yang lainnya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalian bisa berekspresi dengan bebas ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, sekarang mobil-mobilan dari kardus sudah jadi dan bisa dimainkan. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan mobil-mobilan menggunakan teknik potong, lipat, dan tempel. Nah, kalian juga bisa mencobanya dengan membuat mobil-mobilan lain ataupun alat transportasi lain di rumah. Kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian atau kalian bisa mencari-cari yang lainnya di buku ataupun di Google. Kalian bisa berlatih untuk membuat alat transportasi yang lainnya. Nah, sekarang coba kalian bayangkan mobil-mobilan yang telah kalian buat tadi berubah menjadi mobil sungguhan. Nah, tempat apa yang kalian ingin kunjungi dengan mobil tersebut? Apakah kalian akan ke kolam renang? Atau kalian ingin pergi ke pantai? Nah, sekarang mari kita kunjungi kedua tempat tersebut. Tempat pertama yang akan kita kunjungi yaitu kolam renang. Nah, pasti kalian pernah atau sering pergi atau berkunjung ke kolam renang. Nah, kolam renang ini adalah tempat untuk kita berenang atau kita rekreasi di kolam renang. Nah, akan tetapi, apakah kalian mengetahui bahwa di kolam renang mempunyai aturan-aturan tertentu? Nah, perlu kalian ketahui ya, anak-anak sekalian, bahwa di kolam renang itu mempunyai beberapa aturan yang harus kita patuhi. Contohnya yaitu tidak membawa makanan ke dalam kolam renang, tidak membawa binatang peliharaan ke dalam kolam renang, dan tidak memakai alas kaki ke dalam kolam renang. Nah, itu adalah contoh-contoh peraturan di kolam renang yang harus kita patuhi. Untuk lebih lengkapnya, coba kalian lihat peraturan kolam renang pada buku tema 7 halaman 195 sampai 196. Nah, tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah pantai. Nah, di pantai ini kalian juga bisa berenang, kalian juga bisa berlibur. Banyak sekali orang yang memilih untuk berlibur ke pantai. Nah, apakah kalian senang pergi ke pantai? Apakah kalian sering pergi ke pantai? Nah, tentu ada yang sering, ada pula yang belum pernah pergi ke pantai. Itu hal yang biasa. Nah, akan tetapi,
apakah kalian mengetahui bahwa di pantai itu mempunyai aturan-aturan seperti di kolam renang tadi? Nah, di pantai juga memiliki aturan-aturan tertentu. Hal tersebut adalah supaya untuk menjaga keselamatan diri kita selama berada di pantai. Selain menjaga keselamatan diri sendiri, kita juga harus menjaga keselamatan orang lain, baik itu di pantai ataupun di tempat manapun kita berada. Salah satu cara untuk menjaga keselamatan diri dan menjaga keselamatan orang lain, yaitu antara lain tidak berenang terlalu jauh, tidak berenang sendirian, mengingatkan teman jika ada ombak besar, mengingatkan teman untuk tidak berenang terlalu jauh, menyingkirkan benda tajam di dalam air, kemudian jangan melakukan hal-hal yang berbahaya, karena hal tersebut bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, itu beberapa contoh dalam menjaga keselamatan diri di pantai serta menjaga keselamatan orang lain. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lainnya dengan cara bertanya kepada orang tua kalian atau mencarinya di buku paket ataupun di internet. Nah, apakah kalian tahu bahwa mematuhi peraturan itu adalah salah satu cara yang dapat menjaga keselamatan diri kita serta menjaga keselamatan orang lain. Menjaga keselamatan orang lain itu juga merupakan kewajiban kita selain menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, kita telah belajar mengenai makna keberagaman dalam memilih alat transportasi. Sama halnya dengan saling menghargai pendapat, saling menghargai pilihan, menjaga keselamatan orang lain juga merupakan salah satu bentuk saling menghargai antar sesama. Dengan kita saling menjaga, akan menciptakan suasana yang rukun dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Ketika semua orang mulai peduli terhadap keselamatan orang lain, tentu kehidupan dalam bermasyarakat akan berjalan dengan damai dan penuh dengan rasa aman. Nah, oleh sebab itu, mulai dari sekarang, kita harus belajar menjaga keselamatan diri sendiri sekaligus menjaga keselamatan diri orang lain. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk menghargai keberagaman antar sesama individu. Nah, baiklah, kita telah mempelajari perkembangan alat transportasi. Kemudian kita juga telah mempelajari cara membuat karya seni rupa dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan tempel. Kita juga telah mempelajari makna keberagaman antar sesama individu dalam bermasyarakat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, serta ilmu yang kita dapatkan bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat ya menjalani puasanya hari ini. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya.